Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis di mana kadar gula darah meningkat karena tubuh kekurangan insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik. DM tipe 1 disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali di dalam tubuh. DM tipe 2, insulin di dalam tubuh cukup tetapi tidak dapat digunakan dengan baik. DM tipe gastosional biasanya terjadi pada ibu hamil. DM tipe lain terjadi akibat pemakaian obat-obatan, penyakit lain, dan lain sebagainya. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah, yaitu usia, riwayat keluarga, ibu hamil yang melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, dan gula darah tinggi saat hamil. Sedangkan faktor yang dapat diubah yaitu obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tidak seimbang, riwayat hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Biasanya gejala yang dialami oleh pasien DM yaitu sering merasa haus atau lapar, luka yang sulit sembuh, sering PAK, pandangan mata buram, potensi pada pria, merasa lemas, sering kesemutan, dan gatal-gatal. Yang pertama, komplikasi akut yang terdiri dari hiperglikemi, gula darah tinggi lebih dari 300 mg, atau hipoglikemi, gula darah rendah kurang dari 75 mg. Yang kedua, komplikasi kronik, yaitu komplikasi pada mata, pembengkakan pada gusi, gagal ginjal, gagal jantung, komplikasi pada saraf, hingga ke stroke. DM memang tidak dapat disembuhkan, namun dapat ditangani dan dikontrol dengan selalu menjaga kadar gula darah tetap normal. Untuk menjaga gula darah tetap normal, kita dapat melakukan self-care atau perawatan diri. Self-care sendiri merupakan kemampuan dan upaya seseorang untuk merawat dirinya sendiri secara mandiri guna menjaga kesehatan, mengontrol penyakit, dan mencegah komplikasi. Ada pula komponen self-care untuk pasien DM yaitu manajemen diet, aktivitas fisik, monitoring gula darah, pengelolaan pengobatan, dan perawatan kaki. Diet DM menggunakan 3J, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makanan. Yang pertama, jumlah makanan. Jumlah makanan harus dikonsumsi sesuai dengan BB ideal yang dirasa nyaman untuk seseorang diabetesi. Jenis makanan. Jenis makanan yang utama dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T, karbohidrat, protein, dan sayuran. Adapun makanan yang boleh dikonsumsi oleh pasien DM yaitu sayuran seperti ketimun, labu siam, tomat, wortel, bayam, dan lain-lain. Yang kedua, karbohidrat, nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, dan lain-lain. Dan protein yaitu ikan, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Yang ketiga, jadwal makan. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Aktivitas fisik, olahraga, atau latihan jasmani seharusnya dilakukan secara rutin, yaitu sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Olahraga 30 menit. Tiap aktivitas fisik dilakukan selama kurang lebih 30 menit dengan jeda latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Jenis aktivitas fisik yang boleh dilakukan oleh penderita DM yaitu yang bersifat aerobik yang disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Pemeriksaan gula darah wajib dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pengobatan yang sudah dikonsumsi oleh penderita DM. Pemeriksaan gula darah setidaknya dilakukan rutin 1 kali dalam sebulan. Terapi pengobatan pada pasien DM yaitu menggunakan obat oral yang sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter. Lalu ada juga insulin sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Konsumsi obat dilakukan sesuai jadwal, dosis, dan jumlah obat yang dianjurkan oleh dokter. Jangan membeli obat-obatan bebas yang tidak dianjurkan oleh dokter. Perawatan kaki pada pasien DM berupa memberikan pelembab pada kaki agar kulit tidak kering, bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun, menggunakan alas kaki, selalu menggunting kuku, selalu periksa alas kaki sebelum digunakan, dan jika terdapat luka, segera diobati. Dan jika luka semakin parah, maka segera dibawa ke dokter.